Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi kelenjar itu ada dua macam sebenarnya ya, ada kelenjar endokrin dan ada kelenjar eksokrin ya. Nah, kalau kerja dari kelenjar endokrin ya, produk dari kelenjar endokrin itu kan berupa hormon ya. Nah, hormon yang dihasilkan itu nantinya akan dialirkan ke pembuluh darah ya, menuju ke pembuluh darah, kemudian menuju ke sel-sel target. Nah, sel targetnya itu pastinya memiliki reseptor yang spesifik ya. Nah, misalkan apa? Misalkan ya pankreas. Pankreas itu kan organ ya, salah satu organ yang termasuk kelenjar endokrin ya. Nah, pankreas itu akan menghasilkan hormon yang disebut dengan insulin ya. Insulin yang dihasilkan oleh pankreas itu nantinya akan dialirkan ke pembuluh darah. Nah, setelah dialirkan ke pembuluh darah, nanti insulin itu akan menuju ke sel target, yaitu sel targetnya untuk insulin itu adalah sel hati. Nah, kenapa di sel hati? Karena di sel hati itu memiliki reseptor spesifik yang khusus untuk mengenali insulin ya. Jadi tidak mungkin insulin itu akan menuju ke sel target lainnya selain hati. Misalkan menuju ke jantung atau paru-paru, tidak ya. Jadi memang sel targetnya itu ada di hati. Semua kelenjar endokrin itu memiliki sel target yang berbeda-beda ya. Nanti saya jelaskan ya satu-satu ya, apa kelenjar endokrin itu apa saja ya, hormon yang dihasilkan itu namanya apa saja, kemudian sel targetnya itu apa saja ya. Nah, persinyalan kimiawi oleh hormon adalah fungsi dari sistem endokrin, salah satu dari dua sistem dasar untuk komunikasi dan regulasi di seluruh tubuh. Di sini ada istilah dua sistem ya. Jadi sistem endokrin ini merupakan salah satu dari dua sistem dasar ya untuk berkomunikasi. Nah, kalau ada salah dua, ya berarti ada satu. Apa itu? Yang pertama itu adalah sistem saraf. Itu salah satu jaringan di dalam tubuh kita yang fungsinya adalah untuk berkomunikasi antara satu sel dengan sel lainnya ya, dengan cara menghasilkan neurotransmitter ya. Tetapi kalau sistem endokrin itu adalah dengan menghasilkan hormon dan juga beberapa itu menghasilkan neurotransmitter. Itu ya. Nah, untuk fungsi dari hormon itu sendiri, hormon itu yang disekresikan oleh macam-macam endokrin itu banyak sekali ya. Dan fungsi utamanya itu untuk proses reproduksi ya, bisa untuk perkembangan juga bisa, untuk metabolisme bisa, untuk pertumbuhan dan perilaku juga bisa. Itu semuanya dipengaruhi oleh hormon ya. Nanti kalian akan paham, oh berarti hormon ini tujuannya untuk reproduksi gitu kan ya. Oh berarti kalau ini untuk perkembangan, oh hormon ini berarti untuk metabolisme energi, ini untuk pertumbuhan. Nah, seperti itu ya maksud saya ya. Nah, saya lanjutkan pada slide ketiga ya. Slide ketiga itu ada gambar orang ya. Nah, di situ ada macam-macam kelenjar endokrin. Pada slide ketiga itu kalian akan mengetahui ada dua bagian, ada mayor endokrin ya, mayor endokrin, dan juga ada organ endokrin sel. Yang mayor endokrin gland itu maksudnya kelenjar utama endokrin ya, ada hipotalamus, ada kelenjar pituitari, ada kelenjar tiroid, ada kelenjar paratiroid, ada kelenjar adrenal ya, kemudian ada kelenjar pankreas, ada ovarium dan juga testis. Itu adalah yang mayor. Nah, di sini juga ada kidney. Kidney ini sebenarnya tidak dibahas di mayor ya, karena di kidney ini memang mengandung kelenjar endokrin ya, tetapi organ yang berada di paling atas yaitu adalah adrenal ya, adrenal ginjal. Kelenjar adrenal ini adalah kelenjar yang berada di atas dari pankreas. Ini saya tetap menjelaskan pada slide ketiga ya. Nah, kelenjar-kelenjar ini nantinya akan menghasilkan yang namanya hormon ya, yang digunakan untuk kepentingan seluruh tubuh ya. Berbeda dengan organ ya, seperti timus, hati, kemudian liver, jantung, kemudian stomat. Ini apa? Stomat ini kan lambung ya. Kemudian ginjal, usus halus. Ini memang organ, tetapi mengandung bagian dari sel-sel yang memiliki kelenjar endokrin. Kita kemarin sudah membahas tentang sistem pencernaan ya. Nah, sistem pencernaan itu kan melibatkan lambung ya. Lambung kita kan juga menghasilkan hormon, namanya adalah CCK dan juga sekretin gitu kan ya. Nah, kedua hormon itu digunakan untuk proses pencernaan saja gitu ya. Kemudian ginjal juga menghasilkan hormon ya, pada saat kita menjelaskan homeostasis. Nah, dibuka lagi ya
slide-slide sebelumnya, ginjal itu menghasilkan hormon apa, hati juga menghasilkan hormon, timus. Hanya saja yang organ containing endocrine cell di sini hanya digunakan untuk kepentingan organ itu saja, berbeda dengan mayor endokrin ya. Nah, ini walaupun jaringan ini ya error, saya coba menjelaskan dengan rekaman saja ya. Coba kalian langsung buka saja PowerPoint-nya. Nah, pada slide keempat di sini ya, saya akan menjelaskan kerja dari hormon ya. Hormon itu ya, kalau saya hubungkan dengan slide kelima, ini ya, ini slide kelima terkait dengan segi kimiawi hormon. Jadi hormon itu memang ada 3 kelompok ya, kelompok steroid. Steroid itu maksudnya hormon yang bahan bakunya itu adalah lemak. Protein itu hormon yang mengandung protein ya, seperti insulin, glukagon, oksitosin itu adalah kelompok hormon yang mengandung protein. Kalau derivat asam amino itu adalah turunan dari protein, ya tiroksin, epinefrin itu adalah turunan dari protein. Jadi sebagian besar itu hormon mengandung proteinnya, hanya sebagian kecil yang hanya mengandung lemak ya. Jadi seperti testosteron, progesteron, estrogen itu kan hormon-hormon yang digunakan untuk sistem reproduksi. Nah, saya kembali lagi ke slide 4. Ini tentang cara kerja hormon ya. Jadi gambar yang paling atas ini ya, itu ada sel sekretori ya. Sel sekretori itu di dalam inti selnya ya, itu memiliki gen-gen yang nantinya akan menyandikan hormon-hormon tertentu ya. Nah, sel sekretori ini nantinya akan mensekresikan hormon ya. Di sini ada water soluble hormon, ada hormon yang larut dalam air. Yang gambar kiri, yang gambar kanan itu adalah hormon yang solut ya, atau yang larut dalam lemak ya. Nah, pada kedua jenis hormon ini itu kan memiliki perbedaan ya. Yang kiri hormon yang sudah disekresikan oleh sel sekretori, ini contohnya pankreas lah ya ibaratnya ya, yang gambar kiri itu contohnya pankreas ya. Nah, pankreas itu kan menghasilkan hormon yang larut dalam air ya, karena kandungannya insulin itu adalah protein, sehingga dia larut dalam air. Nah, sehingga insulin itu nantinya akan diedarkan ke pembuluh darah. Nah, setelah sampai ke pembuluh darah, hormon itu akan mencari reseptor targetnya ya, yaitu sinyal reseptor yang berwarna ungu. Nah, reseptor itu hanya ada di hati kalau hormonnya itu adalah hormon insulin gitu ya. Tetapi kalau misalkan hormonnya itu adalah glukagon, ya sama, targetnya adalah ini hati ya. Tapi kalau oksitosin, targetnya itu adalah sel targetnya itu adalah uterus gitu ya. Jadi tidak mungkin salah ya, tidak mungkin insulin itu akan bekerja pada jantung dan juga pada paru-paru ya. Jadi kenapa kok di hati? Karena hati itu memiliki enzim yang dapat mengubah glukosa menjadi glikogen, atau sebaliknya yang dapat mengubah glikogen menjadi glukosa ya. Nah, berbeda pada gambar yang kanan. Yang gambar kanan itu adalah contoh hormon yang larut dalam lemak ya. Contohnya adalah progesteron, ergosteron ya. Itu kan sel targetnya itu adalah uterus ya. Ada juga skrotum ya. Nah, jadi nanti hormon-hormon steroid itu nanti akan menuju ke sel target tanpa menggunakan reseptor di permukaan sel. Reseptornya itu ada di sitoplasma ya, ada di sitoplasma ya, seperti gambar kanan itu ya, sinyal reseptornya kan ada di dalam sel ya. Sinyal reseptornya ada di dalam sel, sedangkan gambar kiri sinyal reseptornya itu ada di permukaan sel. Itu bedanya ya, protein hormon dan hormon protein dan juga hormon lipid. Nah, itu ya contohnya ya, hormon yang terlarut air, contohnya adalah insulin yang memiliki reseptor spesifik pada hati, yang larut lipid, ergosteron yang memiliki reseptor spesifik di titik-titik ya. Kalian cari sendiri ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide ke-6. Slide ke-6, slide ke-7 ya. Itu sama ya, slide ke-6 itu gambarnya ya. Jadi yang saya jelaskan yang pertama kali itu adalah kelenjar hipotalamus dan juga pituitari. Ya, jadi hipotalamus dan juga pituitari ini disebut dengan master of gland. Ya, kenapa disebut dengan master of gland? Karena hipotalamus ini fungsinya mensekresikan ya banyak sekali hormon, yang mana hormonnya itu nanti akan ditampung ke kelenjar yang namanya pituitari. Ya, jadi sebenarnya yang membuat hormon itu adalah hipotalamusnya di bagian otak dasar ya, yang berwarna hijau ya. Nah,
Kemudian pituitari itu yang berwarna biru, ya. Jadi yang membuat hormon, ya, kalau tidak salah itu ada 10 macam hormon, itu ada di hipotalamus. Sedangkan pituitari itu adalah tempat penampungnya hormon, tempat penampung hormon dari hipotalamus. Ya. Untuk slide yang ketujuh Anda bisa baca sendiri, ya. Nah, saya jelaskan bagian dari hormon-hormon pituitari, ya. Pada slide ke-8, ke-9, ke-10 itu sebenarnya sama, ya, 8, 9, 10. Nah, pada slide ke-8 di sini adalah ada bagian dari hipotalamus, ya. Hipotalamus di bagian atas itu memiliki sel-sel. Nama selnya adalah sel saraf, ya. Nah, slide ke-9 juga sel saraf, ya, hipotalamus. Karena ini sel saraf, hipotalamus itu kan mensekresikan hormon, sehingga hormonnya itu disebut dengan neurohormon, ya. Maksud saya itu neuroendokrin, ya. Sehingga proses sekresinya disebut dengan neurosekretori, ya. Jadi hormon-hormon itu yang membuat itu, ya, yang mensintesis itu adalah hipotalamus sebenarnya, ya. Kemudian ditampung ke dua kelenjar yang disebut dengan pituitari. Pituitari ada dua bagian, ada bagian posterior dan ada bagian anterior, ya. Saya bahas dulu yang bagian posterior. Nah, yang di bagian posterior ini itu ada dua macam hormon yang dihasilkan, yaitu ADH dan juga oksitosin, ya. Nah, ADH ini sel targetnya adalah tubulus ginjal, ya. Sedangkan oksitosin sel targetnya itu adalah kelenjar mamai atau kelenjar payudara dan juga uterus, otot dari uterus, ya. Jadi pituitari yang bagian posterior itu akan menampung dua hormon, ya, ADH dan oksitosin. Ya, jadi organ sekretorinya dalam hal ini adalah pituitari. Sel targetnya, hormon yang dihasilkan adalah ADH. Sel targetnya adalah tubulus ginjal, ya. Yang satu hormon yang dihasilkan itu adalah oksitosin. Kemudian kelenjar yang dihasilkannya itu adalah kelenjar mamai, ya, dan juga otot dari uterus, ya, untuk menginduksi proses persalinan, ya. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, ya, yaitu pada slide ke-9. Nah, di sini saya jelaskan tentang pituitari yang bagian anterior. Nah, bagian anterior di sini hormon yang dihasilkan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 macam, ya. Jadi sebenarnya 7 hormon ini yang mengontrol itu tetap hipotalamus, ya. Ada neurosekretori cell of the hypothalamus. Di bagian atas itu kan ada sel-sel saraf, ya, sel-sel saraf yang terdapat pada kelenjar hipotalamus menghasilkan yang namanya neurosekretori, yang mana neurosekretori itu akan mengontrol sel-sel endokrin yang berada di pituitari anterior, ya. Sel-selnya itu yang warna pink itu, ya, itu kan sel-selnya, maaf, ya, bukan pink tapi oranye, ya. Kemudian sel endokrin yang ada di anterior pituitari ini akan menghasilkan hormon yang warnanya adalah blue, yaitu yang berwarna biru, ya. Jadi yang berwarna biru titik-titik itu adalah ibaratnya hormon yang dihasilkan oleh pituitari bagian anterior. Sedangkan neurotransmitter atau neurosekretori yang dihasilkan oleh hipotalamus itu yang berwarna merah, ya. Itu ibaratnya yang mengontrol agar sel-sel endokrin di anterior posterior yang ada di anterior pituitari itu menghasilkan hormon. Jadi kan tetap ada tetap ada suatu perintah, ya, tetap ada suatu komunikasi, ya, antara hipotalamus dan kelenjar di bawahnya, yaitu pituitari. Jadi tidak mungkin pituitari itu berdiri sendiri, ya. Jadi misalkan hipotalamus itu diangkat, misalkan ada gangguan, pasti pituitari juga terjadi gangguan dalam produksi hormon, ya. Nah, jadi hormon-hormon di bawahnya itu ada FSH dan LH, ya, follicle stimulating hormone, dan LH itu sel targetnya adalah testis dan ovarium. TSH targetnya adalah tiroid, ACTH targetnya adalah adrenal cortex, ya, prolaktin, kelenjar mamai, FSH, melanosit. Jadi kita kemarin di bab
integumen itu menjelaskan kalau sel-sel melanosit itu fungsinya adalah untuk menghasilkan pigmen ya atau zat warna kulit. Nah, ternyata melanosit itu selama proses produksi melanin itu juga dikontrol oleh hormon yang disebut dengan MSH atau melanocyte stimulating hormone yang juga melalui perintah sel-sel otak ya. Dalam hal ini adalah kelenjar yang ada di hipotalamus. Dan GH yang ada di liver, jaringan dan juga beberapa tulang ya. Nah, saya lanjutkan pada slide selanjutnya, yaitu pada slide ke-10 itu sebenarnya rangkumannya ya. Jadi antara hipotalamus itu memberikan perintah pada pituitari ya, agar pituitari bagian anterior itu mensekresikan hormon-hormon ya, ada 7 macam tadi, dan yang bagian posterior itu mensekresikan 2 macam hormon sesuai dengan sel-sel target. Jadi ini slide yang ke-10 itu adalah suatu rangkuman ya. Kenapa hipotalamus ini disebut dengan master of gland? Karena hipotalamus itu fungsinya adalah untuk mensekresikan atau mensintesis ya beberapa hormon, banyak bukan beberapa ya, mensekresikan hormon-hormon yaitu seperti ACTH, TSH, GH, prolaktin, FSH, LH, MSH, oksitosin dan ADH. Yang mana hormon-hormon ini adalah hormon penting yang digunakan untuk menstimulasi sel target. Sel targetnya kan banyak ya, ada ginjal merupakan sel target dari ADH ya. Kemudian testis dan juga ovarium sel target dari FSH dan LH. MSH sel targetnya adalah melanosit. Prolaktin itu sel targetnya adalah kelenjar mame ya. Kemudian TSH sel targetnya adalah tiroid. Nah, misalkan TSH ya, thyroid stimulating hormone itu kan menstimulasi tiroid agar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin. ACTH hormon yang dihasilkan oleh pituitari anterior. ACTH ini akan menginduksi adrenal ya, agar adrenal menghasilkan hormon yang lain yaitu glukokortikoid, epinefrin dan juga norepinefrin. Ya, jadi hormon-hormon di bawahnya ini itu adalah terjadi karena adanya hormon yang disekresikan oleh hipotalamus. Jadi ibaratnya hipotalamus mensekresikan hormon ya, yang mana hormonnya itu ditampung di anterior pituitari yang namanya adalah ACTH. ACTH itu akan menginduksi adrenal ya, agar adrenal menghasilkan glukokortikoid dan hormon lain. Jadi seperti itu maksudnya ya. Jadi misalkan nanti ujian ditanya sel target dari oksitosin itu apa? Berarti ovarium dan testis. Sel target dari hormon TSH apa? Thyroid gland. Jadi istilah ini sebenarnya sama ya, TSH. T itu adalah thyroid ya. SH stimulating hormone. FSH, F-nya itu apa? F-nya itu adalah follicle. SH follicle yang menstimulasi hormon. Itu ada di testis dan ada di ovarium. Ya, jadi mirip-mirip sebenarnya ya. Nah, jadi gambar selanjutnya yaitu slide ke-11 dan 12 itu tentang perbedaan antara neuroendokrin dan hormon ya. Jadi begini, yang gambar A itu kan sinyal endokrin ya. Kalau yang gambar B itu adalah sinyal dari neuroendokrin. Jadi yang namanya neuroendokrin, neuron itu kan pastinya saraf. Neuron itu kan sel saraf ya. Jadi yang gambar bawah itu neuroendokrin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh saraf. Siapa nama sarafnya? Saraf yang berada di kelenjar hipotalamus. Jadi tidak ada hormon lainnya yang namanya neuroendokrin kecuali hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus ya. Begitu ya. Jadi kalau namanya endokrin itu pasti yang menghasilkan adalah selain hipotalamus, pituitari ya, tiroid, kemudian testis, ovum, ya, melanosit itu namanya endokrin. Semuanya diperantarai oleh yang namanya pembuluh darah ya. Berbeda dengan saat Anda belajar tentang sistem integumen ya. Kalau sistem integumen kita kemarin sudah belajar tentang ini ada kelenjar minyak ya, ada kelenjar minyak dan juga ada kelenjar keringat. Nah, kalau yang kelenjar keringat itu kan memang adanya di kulit ya, ada di kulit, tetapi tidak melalui yang namanya pembuluh darah ya. Jadi coba Anda lihat nanti ya di slide tentang kelenjar minyak dan kelenjar
keringat, ya. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak itu kan adanya di dermis ya, berujung ke epidermis. Jadi yang membuat minyak dan yang membuat keringat itu kan kelenjarnya, kemudian disekresikan langsung keluar, disekresikan langsung menuju ke pori-pori di kulit, ya, tidak melalui pembuluh darah. Nah itu bedanya, itu namanya kelenjar eksokrin. Termasuk air liur kita ini ya akan dihasilkan oleh kelenjar saliva. Nah di dalam kelenjar saliva itu menghasilkan yang namanya liur ya atau saliva. Begitu maksudnya ya. Jadi kelenjar saliva kita yang ada di rongga mulut kita itu menghasilkan liur langsung disekresikan ke permukaan mulut kita tanpa melalui pembuluh darah. Kalau melalui pembuluh darah hasil sekresi itu adalah hormon, ya. Itu perbedaannya karena itu ada di pertanyaan ya, untuk diskusi. Jadi itu ya perbedaannya antara kelenjar endokrin dan juga kelenjar eksokrin. Ada perantara pembuluh darah, ya, kemudian ada sel target. Tetapi kalau kelenjar eksokrin itu tidak ada sel target. Nah, kemudian saya lanjutkan pada slide ke-12, 13, 14. Maaf ya, 13 dan 14. 13 dan 14 ini adalah suatu. Kemudian saya lanjutkan tentang kelenjar tiroid ya. Itu pada slide ke-13 dan 14. Pada slide ke-14, di situ ada kelenjar yang disebut dengan tiroid. Bentuknya sepasang ya. Jadi tiroid itu adalah suatu kelenjar endokrin yang berada di permukaan atas dari trakea. Jumlahnya sepasang ya. Yang mana tiroid itu merupakan kelenjar endokrin ya, target dari pituitari ya. Yang mana tiroid ini akan menghasilkan 3 hormon yaitu tiroksin, triiodotironin dan juga kalsitonin ya. Ketiga hormon itu nantinya akan bekerja ya untuk tiroksin dan triodotironin. Ini fungsinya adalah untuk metabolisme ya di dalam tubuh, untuk menghasilkan proses metabolisme yaitu katabolisme dan anabolisme ya. Sementara untuk kalsitosin itu nantinya akan bekerja sama dengan hormon yang dihasilkan oleh paratiroid ya dalam proses menstabilkan kalsium dalam darah ya. Itu tentang tiroid ya, kelenjar tiroid. Nah, tiroid ini memiliki, saya lanjutkan pada slide ke-15 ya. Tiroid ini sebenarnya ya pada slide ke-16 itu ya di bagian belakang dari kelenjar tiroid itu ada kelenjar paratiroid yang jumlahnya 4. Jadi paratiroid itu letaknya ada di belakang kelenjar tiroid ya. Pada satu kelenjar itu ada 2 kelenjar ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya, bukan di tempat yang berbeda ya, maksud saya itu dalam satu kelenjar. Jadi paratiroid itu ibaratnya adalah suatu kelenjar endokrin yang letaknya berada di kelenjar tiroid bagian belakang. Jumlahnya ada 4 ya. Nah, apa saja fungsi dari paratiroid? Fungsi paratiroid ini adalah untuk menghasilkan hormon paratohormon ya, untuk mengatur jika kadar kalsium dalam darah itu rendah ya. Jadi bisa dilihat pada slide ke-17. Pada slide ke-17 ini adalah suatu kerjasama antara hormon PTH ya, paratohormon yang dihasilkan oleh yang dihasilkan oleh paratiroid ya, dan kalsitonin yang dihasilkan oleh tiroid dalam menstabilkan kalsium dalam darah ya. Jika kadar kalsium di dalam darah itu tinggi gitu ya, kadar kalsium di dalam darah itu tinggi karena tidak semuanya kalsium itu dibuang melalui urin ya. Jika tubuh kita masih bisa menampung, maka akan ditampung yaitu dengan cara mendeposito kalsium pada tulang, mendeposito kalsium melalui penyerapan usus dan menyimpannya atau melakukan reabsorpsi kembali di ginjal ya, gambar yang paling atas ya, seperti itu ya. Kemudian jika seseorang itu mengurangi kekurangan kalsium di dalam darah, maka itu adalah tugas dari paratohormon ya yang dihasilkan oleh paratiroid ya. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah melepaskan kalsium dari tulang, melepaskan kalsium dari proses penyerapan usus dan melakukan reabsorpsi ya, atau penyerapan kembali pada ginjal. Jadi misalkan ini terjadi pada ibu-ibu yang hamil ya, yang hamil itu kan kandungan kalsiumnya itu kan 2 kali lipatnya harus lebih besar ya, karena digunakan untuk penyusunan kalsium pada si janin. Jadi misalkan
seorang ibu itu kekurangan kalsium ya selama proses kehamilan ya, selama 9 bulan, maka kalsium-kalsium di dalam tubuh ibu itu akan diserap melalui pembuluh darah, diedarkan ke si janin ya, melalui plasentanya. Jadi kadang ibu hamil itu ya kalau tidak suka mengkonsumsi suplemen kalsium itu juga akan sering sakit gigi atau terjadi pengeroposan tulang. Nah, itu akibat proses apa? Stimulasi kalsium dari tulangnya. Jadi harus membutuhkan suplemen kalsium dari luar untuk ibu-ibu hamil.